kemaksiatan yang lain. Mata ini kalau nggak dijaga, masya Allah. Biyen pas nikah bojone wayu, giliran setahun nikah bojone elek. Sing diposting wong wedok liya wae. Nah, kenapa? Karena bukan karena istri kita udah nggak cantik, tidak. Tapi Allah cabut keberkahan mata kita karena kita senang melihat yang maksiat. Akhirnya yang halal itu hilang berkahnya, melihat pasangan hidup kita tidak cantik. Jadi ketika di tengah-tengah kebanyakan manusia sudah banyak kemaksiatan dilakukan, sudah tidak punya rasa malu lagi. Tidak sholat, ayo sholat, kamu ya wakil ya Ustaz. Ya. Ayo kita baca Quran, wakili. Kalau orang mengatakan ya Ustaz, saya nggak sholat karena saya sibuk kerja, saya nggak sholat karena saya banyak pekerjaan, saya nggak sholat, saya belum kaya. Allah tampakkan ternyata yang tidak sholat tetap kere, benar gak? Allah tampakkan yang tidak mau taat juga tetap banyak masalah. Apalagi bertambang ini, Rondo nih Konlangi Selatan itu bertambah luar biasa. Pak apa Ustaz? Pengamat tuh. Bukan penggemar, pengamat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Ayyuhal kiram, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa kumpul. Dan bukan hanya sekedar ngumpul, ya, kumpul kemudian untuk berbagi kenikmatan. Ini adalah kita dalam rangka Rasulullah khairan, ya, dan saling berbagi nikmatnya kita ngumpul bareng-bareng. Yang kedua, ini yang hadir di semua di sekitar namanya Hamlet Tuhan. Hamlet Tuhan ini punya moto, ya, tagline kita itu adalah rukun di dunia bareng di surga. Ya. Oleh karena itu tidak ada setiap pertemuan yang kita lakukan kecuali kita ada nasihat sedikit, ada pengajiannya sedikit. Karena tidak mungkin surga itu kemudian kita dapati dari jalan-jalan yang kemudian tidak dari ngaji. Ya. Surga itu ada jalannya sendiri, sebagaimana juga neraka ada jalannya sendiri. Ayat kiram asanallah wa iyyakum ajma'in akan mengulas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqu fitnatan la tusibanna alladzi nadzalamu minkum khassah wa'lam anna Allah shadidul iqab. Dan takutlah kalian, ini pesan Allah, manusia, semua manusia, takutlah kalian. Berarti kalau kita namanya takut itu disuruh hati-hati, ya, takutlah kalian terhadap apa? Fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, terhadap satu fitnah yang fitnah itu nanti menimpa tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, yang mencuri dan yang tidak mencuri kena dampaknya. Fitnah itu yang tidak minum juga kena. Fitnah itu yang tidak maksiat juga kena. Karena fitnah itu sifatnya merata. Kata Imam Ibnu Katsir, fitnah yang dimaksud adalah keadaan-keadaan yang tidak disenangi oleh manusia. Dunia luas tapi terasa sempit, sedulur banyak tapi rasa tidak aman. Jadi kata Allah, hati-hati kalian. Berarti kita mesti waspada kalau terjadi hidup dalam keadaan suasana seperti ini. Menarik apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jamil Ahkamil Quran.
Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan ada 3 faktor yang menjadi sebab nanti akan ada fitnah yang menimpa itu merata seluruh manusia. Yang pertama adalah zuhur al-ma'as. Ketika di tengah-tengah manusia terlalu banyak kemaksiatan. Ya. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan itu adalah perintahnya Allah ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Jadi ketika di tengah-tengah kebanyakan manusia sudah banyak kemaksiatan dilakukan, sudah tidak punya rasa malu lagi, tidak sholat. Ayo sholat, wakil ya Ustaz. Ya. Oke. Ayo kita baca Quran, wakili. Ketika di tengah banyak manusia sudah banyak kemaksiatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina libiqahum ba'dallazi 'amilu la'alakum yarji'un." Jika telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia, kata Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir, beliau menjelaskan adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, supaya Allah menampakkan sebagian akibat dari perilaku manusia. Sekarang ini ngeri, ya. Wong gak pacaran gak keren, ya kan? Wong wedok-wedok juga gak malu mekal-mekol dengan alasan konten. Kadang-kadang kita ini ingin menghindar malah ikut menikmati, tapi yang gak iso melalui HP. Apa gak terus? Apa? Yang apal gantian, padahal gak kena. Akibatnya apa dari pergaulan bebas seperti itu? Bayangkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak, 97% di survei di 5 kota besar itu sudah pacaran. 64,7% di 5 kota besar di survei SMP, SMA dan mahasiswa itu sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri padahal mereka belum nikah. Hasil dari itu kerusakannya apa? Aborsi di negeri ini 2,5 juta per tahun, 2,5 juta. Oke Presiden, Pak cicilan KIP kan gitu. Tapi ini menungso Kendari ini penduduknya paling banter 3 juta. Ya? 3 juta, ini Sutra itu sudah Kendari 300.000 itu. Kemudian yang kedua, kemaksiatan yang lain, mata ini kalau nggak dijaga, masya Allah. Biyen pas nikah bojone wayu, giliran setahun nikah bojone elek. Sing diposting wong wedok liya wae. Jangan jangan. Iki gurune kan. Nah, kenapa? Karena bukan karena istri kita sudah nggak cantik, tidak. Tapi Allah cabut keberkahan mata kita karena kita senang melihat yang maksiat. Akhirnya yang halal itu hilang berkahnya, melihat pasangan hidup kita tidak cantik. Ya. Akibat kemaksiatan. Dampaknya apa? Dampaknya perselingkuhan. Apalagi pertambang ini. Rondo ning kon Langit Selatan itu bertambah luar biasa. Pak apa Ustaz? Lo pengamat ya? Bukan penggemar, pengamat. Pengamat itu alhamdulillah ya. Supaya Allah merasakan akibat kemaksiatan itu supaya apa? La'allakum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah. Ini loh akibat kemaksiatan. Kalau orang mengatakan ya Ustaz, saya nggak sholat karena saya sibuk kerja, saya nggak sholat karena saya banyak pekerjaan, saya nggak sholat, saya belum kaya. Allah tampakkan ternyata yang tidak sholat tetap kere, benar nggak? Allah tampakkan yang tidak mau taat juga tetap banyak masalah. Menejak Yasin.
Alasannya akeh. Loro Ustaz, loro apa? Panu. Wong panu ki alasan do ora bakal pengajian. Jadi sedikit-sedikit saja. Nah, ini akibat kemaksiatan. Jadi dalam kacamata Allah, kemaksiatan sedikit apapun yang kita lakukan pasti akan ada yang namanya asapnya, ada akibat. Pasti ketidaknyamanan hidup. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan kita itu cuma innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb saya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya, dia tunjukkan dengan perbuatannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka tidak akan pernah Allah berikan ketakutan dan Allah tidak hindari padanya adalah kekhawatiran. Allah jauhkan. Nah, urip itu kalau sudah tidak khawatir, kalau urip ini sudah tidak was-was, kan tenang urip itu. Iya kan? Tenang urip itu. Nah, yang kedua kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami' Ahkamil Quran, yang menjadi faktor fitnah melanda di mana-mana adalah intisar alam mungkar. Ketika di tengah masyarakat terlalu banyak kemungkaran. Apa bedanya antara maksiat dengan mungkar? Kalau maksiat pelakunya pribadi, kalau mungkar itu pelakunya bisa pribadi, dilakukan terang-terangan, bisa lembaga dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ini pun nampak di depan mata kita, ya kan? Kalau nggak percaya coba. Kita ini kan tanpa sadar itu sebenarnya dibentuk secara sistematis, digiring, dan ada upaya sekuat luar biasa menggunakan berbagai macam cara agar umat Islam itu mengalami 4 hal. 1, umat Islam itu cuek dengan agamanya. Ya. Dibuat kesibukan-kesibukan sehingga kita itu cuek dengan agama kita. Padahal andaikan bukan karena agama dan ketaatan kepada agama, Allah tidak ciptakan kita jadi hidup. Akhirnya ketika umat ini cuek dengan agamanya, anaknya harus bisa ngaji ya terserah, Arab orang ngaji terserah, yang penting lu mau sore boleh mangan. Ya kan, kalau sama seperti ini kan sama ayah, yang penting pulang. Akhirnya jadi induk bukan jadi orang tua gitu loh. Makanya ini juga sekaligus saya ingin berbagi sama Mas. Kita ini ada program nanti ke depan, ya di sini ini ada kita bentuk untuk ngajar ngaji yang anak-anak warga sini. Ya, itu rencananya kita mau rutin. Ya, siapa tahu nanti ada programnya juga bisa berbagi dengan masyarakat untuk kemudian tadi anak-anak yang ngaji warga sini dusun sini, ya itu nanti guru ngaji yang kita mau datangkan supaya dia juga mengajar serius. Ya ini, nah sampai seperti itu kemungkinan banyak. Jadi kita ini dibikin, ini bukan kebetulan. Cuek dengan agama kita itu bukan kebetulan, tapi ada yang bentuk bisa. Ya, nggak peduli hari ini baca Quran atau enggak, nggak peduli sholat ini terjaga tuh. Pokoknya agama itu sekedar nanti kalau sempat. Padahal sekali lagi Allah menciptakan kelolaan panjenengan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada upaya secara struktural dan sistematis agar kita itu takut dengan agama ini. Jadi agama itu barang justru yang menakutkan, padahal agama itu, dengan agama ini benar atau tidaknya itu kan yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, tapi dibuat takut. Nggak percaya? Saya cari bukti. Kalau ada remaja sing rajin maca Quran, kok gak pacaran, bendino kemudian ke masjid, terus muncul celonone cingkrang, jenggotnya jauh, ya kira-kira masyarakat biasanya tekok itu ya, curiga kayak masuk Islam radikal orang, aliran apa kan? Jangan sampai intoleran, enggak. Tapi giliran enek cangov, ya, neng deker ya, gue deker di deker kota, ya, wayai anda neng deker ya, mobil nah, suat-suit nah, tatoan nah,
waya sholat gak sholat padahal Islam iki kok kan wong Islam seneng beker terus ijane alirannya apa? Islam radikal apa garis lurus iki garis bengkok. Artinya kita sengaja diciptakan agar kita takut curiga dan takut dengan agama ini. Hati-hati. Yang ketiga adalah tanpa sadar akhirnya kita ini kadang-kadang ya ada umat di luar sana itu dibentuk agar dia menjadi musuh bagi agama ini. Ustaz hati-hati ya, pokoknya hati-hati nggak Ustaz kan jualan itu. Nah kalau kemudian agama pengembangnya itu jadi musuh kita, nah terus apa yang kita harapkan nanti ketika kita bertemu dengan Allah kita kok ini manrok buka apa Tuhanmu, kita buka apa kita nabi buka siapa nabimu, ikhwan buka sopo dulu, nanti tidak jelas. Nah ini kemungkaran yang saat ini sedang terjadi terus. Belum lagi kita ini hidup di ajaran Islam. Kalau tak cocok kepentingan politik ajaran Islam yang dipangkas kan gitu. Padahal semestinya dalam kondisi apapun ajaran Islam itulah yang di depan. Yang ketiga dan yang terakhir kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini adalah kenapa fitnah itu merebak di mana-mana? Karena Adam at-Tazir, diamnya orang-orang Islam itu terhadap keadaan yang ada, cuek gitu loh, individualis. Padahal Masya Allah kelolaan panjenengan itu bisa kenal Islam karena ada generasi awal Islam yang kemudian menjadikan tugas utamanya adalah di samping dia bertauhid dan menjalankan agama ini juga menyampaikan ajaran agama ini ke kita. Ada di sana Sunan Kalijogo, utusan kekhalifahan saat itu, yang rela datang ke negeri ini mengajarkan Islam kepada kita. Katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Tidaklah kalian mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kalau kalian tidak melakukan itu, nanti kalian akan dipimpin orang-orang jahat menguasai kalian dan Allah akan timpakan bala di tengah-tengah kalian. Dan andaikan orang terbaik di antara kalian berdoa kepada Allah agar bala itu dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat. Kalau kalian cuek, kalian individualis, kalian tidak mengadakan amal ma'ruf nahi munkar, maka doa itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah yang sering saya ingatkan dalam keadaan ngopi apapun, lah enek tonggone urung sholat, ayo pilih. Lah enek tanggane urung gelem nang masjid, ayo bijak. Ya, tentunya dengan cara sebaik mungkin. Ya, karena apa? Karena kita bergaul di sini itu bukan 1-2 hari tak turun temurun anak ini. Artinya tetap diutamakan rukunnya. Ya, insya Allah nggak dicetuki rukun, artinya kelompok, insya Allah kita doakan yang baik-baik. Maka alhamdulillah ini sok ben kabeh ala kulolan anak panjenengan kabeh itu jadi ahlul ibadah. Amin ya robbal alamin. Jadi ahlul Qur'an. Amin ya robbal alamin. Jadi ahlus surga. Amin ya robbal alamin. Sekalian yang diberkahi Allah, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan saya dan kita semua, tentunya dengan peran kita semua di sini itu desa dusun luar biasa. Ada Ustadz Joko, ada Ustadz Fauzan, ya, yang kemudian dengan pondok pesantrennya, ya, dengan segala macam. Ada Ustadz Abu Zaki dengan potensinya, ada Mas Bambang yang bisa membangun komunikasi semuanya, ada Mas Soleh yang enak ditegur, ya kan gitu. Kalau salah ditegur buang, akan di kopi diparani, kopi dibuang itu, ya. Ada juga Pak Guru Arif di sana ada. Yang insya Allah kemarin kita makan di rumahnya wareg enak dan nyaman. Nanti kita ulang lagi Pak ya. Itu ada Mas Abi, kapan dijalui gih. Ya, dia ini orang paling kuat di Lembusa Mas. Di pulangnya ekstra. Itu ya Mas Abi kayaknya. Ya. Ada Cak Mar, siap. Ada Cak Nur, nasi gorengin bengi kalau dibayar kadang-kadang gratis.
Tapi yang jelas ada Mas Bandi tukang terapi sekaligus ulama Ustaz kita. Kalau terapi alhamdulillah gratis, yang penting menang-menang. Gitu. Ya. Kalau tukang sama saya gratis, yang penting belum dibakar tembok. Gitu. Ya itu kalau pakai gratis. Ya mungkin ini yang Pak Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dilindungi dari tiga hal tadi. Allah lindungi kita jadi pelaku maksiat, Allah lindungi kita jadi pelaku kemungkaran, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang punya sifat individualis. Demikian, sama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ni'ama wa yaqab nasika. Walakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal 'azim syukur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Rabb, sayangi mereka ya Allah. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah Kau panggil lebih duluan di malam yang mubarak ini, kami bermohon kepada-Mu ya Rabb, ampuni kesalahannya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai bagian kamar-kamar surga yang Kau sediakan buat hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam yang mubarak ini, di majelis ini ya Rabb, kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang belum dekat dengan agama-Mu ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Bukakan hatinya ya Allah, bukakan hatinya ya Allah. Jangan Kau panggil kedua orang tua kami jika kedua orang kami belum memiliki iman dan ketaatan yang baik kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, jika ada di antara orang tua kami yang Kau panggil kapan saja, panggillah mereka dalam keadaan beriman ya Rabb. Panggillah mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ighfir walil jami'il muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal qadar. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah. Jadikan hati kami dengan tetangga-tetangga kami, dengan saudara-saudara kami, saudara-saudara kami yang beriman, hati yang senantiasa terpaut saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dalam diri kami dari hati saling dengki, saling benci terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saudara-saudara kami adalah saudara-saudara yang kami harapkan kelak nanti di yaumil akhir kita saling panggil untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, bukakan pintu-pintu rahmat buat kami, bukakan pintu-pintu kebaikan bagi donatur-donatur yang telah memberikan manfaat kepada kami. Berikan kebaikan bagi kami, bukakan pintu-pintu hidayah bagi kami, bukakan pintu-pintu hidayah bagi kedua orang tua kami, bukakan pintu-pintu hidayah bagi anak dan keturunan kami serta pasangan hidup kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu hidayah bagi tetangga kami, bagi kerabat kami, bagi keluarga kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki bagi kami, bukakan pintu-pintu keselamatan bagi kami, bukakan pintu-pintu kesehatan bagi kami, bukakan pintu-pintu ampunan dan pintu-pintu surga-Mu ya Allah bagi kami. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ahsanu ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah, bersabar atas setiap ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang tidak pernah kehilangan prasangka baik kepada-Mu ya Allah. Engkau yang maha tahu kemampuan kami, jangan Kau berikan ujian di luar kesanggupan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum jazakallahu khairan, khusus maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.